Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada chapter 1101 yang lalu, kisah kilas balik Kuma sudah mencapai penghujung cerita, sehingga cerita dalam chapter 1102, cerita akan kembali ke masa sekarang ini. Chapter akan menyoroti pertempuran yang sedang terjadi di Pulau Egghead. Diperlihatkan pasukan revolusi akan datang ke sana karena mereka telah menerima kabar dari informan tentang keberadaan Gorosei 1. Mengincar Saturn yang sedang berada di luar Marijois adalah langkah bagus untuk melemahkan pemerintah dunia. Dragon pun akan ikut serta karena dia tahu dirinya dibutuhkan untuk bertarung habis-habisan melawan sang Gorosei itu. Di atas kapal, Dragon akan berkomunikasi dengan seorang wanita melalui Denden Mushi. Memang masih belum akan diperkenalkan siapa wanita itu, tapi Dragon akan berbicara dengannya mengenai Luffy yang sedang berada di Pulau Egghead. Jadi, kemungkinan besar wanita yang sedang berbicara dengan Dragon melalui Denden Mushi itu adalah ibu Luffy. Rasanya memang sudah pantas untuk ibu Luffy tampil dalam cerita, karena sekarang cerita telah berada dalam saga terakhir. Di chapter lalu, kita mengetahui bahwa ternyata Dragon sering datang ke desa Fusa untuk memantau Luffy. Bahkan saat di Lockdown, Dragon sempat menolong Luffy dari Smoker. Sepertinya hal tersebut juga ada campur tangan dari ibu Luffy. Oda pernah berkata bahwa ibu Luffy masih hidup dan dia merupakan sosok ibu yang tangguh. Jadi, aksi dari Dragon yang selalu memantau Luffy pada saat-saat tertentu itu adalah permintaan dari ibu Luffy. Untuk satu alasan, ibu Luffy mungkin sedang bersembunyi. Entah dia diburu oleh pemerintah dunia atau memang tinggal di tempat terpencil. Yang jelas, peran dari ibu Luffy akan sangat penting dalam saga terakhir ini. Selain itu, chapter-chapter ke depan pun akan mengungkap siapa orang di pihak bajak laut Kurohige yang pernah terlihat mendekati Pulau Egghead. Bila kita ingat kembali dalam chapter 1079, ada kapal dari pihak bajak laut Kurohige yang mendekati Pulau Egghead. Siapa komandan Titan yang ada di kapal tersebut belum diketahui, tapi ada dua kemungkinan, antara Laffy atau Katarina Devo. Sebab mereka berdua sama-sama tidak terlihat, baik dalam pertempuran Kurohige melawan Law atau saat Garp menyerang Pulau Bihis. Kemungkinan besar yang mendekati Pulau Egghead adalah Katarina Devon. Dia telah memasuki Pulau Egghead dan memantau kekacauan yang sedang terjadi di sana. Devon memiliki kemampuan untuk meniru visual orang lain, sehingga mudah baginya untuk menyusup dan mengawasi keadaan sekitar. Di sana, Devon bisa mengetahui bahwa ada Gorosei Saturn, serta ada pula Luffy dan Kizaru yang sedang dalam keadaan tumbang. Hal tersebut akan membuat Devon melapor kepada Kurohige. Sebenarnya, tujuan awal kedatangannya adalah untuk menculik Vegapunk. Kurohige tertarik untuk memiliki ilmuwan jenius di pihaknya. Namun, dengan situasi yang ada saat ini, Devon berinisiatif memanggil Kurohige agar mau datang ke sana dengan tujuan merebut buah iblis hebat yang ada di Pulau Egghead. Namun, Kurohige hanya akan sekedar mengirim anak buahnya saja. Van Augur yang memiliki kemampuan teleportasi akan dikirim bersama dengan Dokyu. Alasan mengapa Kurohige sendiri tidak bisa ikut karena dia baru menerima kabar dari Laffy tentang lokasi pria dengan bekas luka bakar. Jadi, alasan mengapa Laffy tidak terlihat baik saat Kurohige melawan Law atau saat Garp menyerang Pulau Bihis itu karena Laffy sedang dalam misi untuk mencari pria tersebut, yang mana bajak laut Kurohige telah mendapatkan petunjuk-petunjuknya. Seperti yang kita tahu, pria dengan bekas luka bakar itu dirumorkan memiliki Rod Poneglyph. Dengan begitu, maka wajar saja dia menjadi incaran dari para bajak laut. Kurohige telah berada di Pulau Bihis dan dia sedang melakukan persiapan untuk menuju lokasi yang diberitahu oleh Laffy. Di Pulau Bihis, Kuzan tidak terlihat. Begitu juga dengan Garp, sehingga tidak diketahui bagaimana nasib dari sang pahlawan angkatan laut itu. Mungkin ini berkaitan dengan rencana Kuzan untuk menyelamatkan Garp. Dia membuat skenario seolah dia ingin membawa Garp ke markas Cross Guild karena kepala Garp dihargai sebesar 3 miliar berry. Namun, alih-alih pergi ke markas Cross Guild, Kuzan malah membawa Garp ke tempat lain. Tempat itu adalah markas pasukan revolusi. Jadi, sebenarnya Kuzan adalah anggota rahasia pasukan revolusi.
Nanti ketika kembali ke Pulau Beehive, Kuzan akan beralasan bahwa Garp melarikan diri atau diselamatkan oleh pihak lain. Namun, para komandan bajak laut Kurohige akan curiga dan mengira bahwa Kuzan sengaja melepaskan Garp. Nah, kecurigaan inilah yang akan membuat penyamaran Kuzan sedikit demi sedikit akan terbongkar. Sebelum Kurohige berangkat ke lokasi pria dengan bekas luka bakar itu, dia menghubungi Laffy untuk mengkonfirmasi ulang. Namun, dia terkejut karena yang menjawab panggilan itu bukan Laffy, melainkan orang lain. Orang tersebut adalah si pria dengan bekas luka bakar. Dia telah mengetahui bahwa Laffy mengawasinya, sehingga dia pun segera bertindak. Laffy akan diperlihatkan dalam kondisi babak belur akibat diserang oleh pria misterius itu. Siapa identitas asli dari pria dengan bekas luka bakar masih belum akan dikonfirmasi. Bahkan kemungkinan besar dalam kemunculan pertamanya, wajahnya masih akan ditampilkan berupa siluet saja. Beralih ke Pulau Egghead, keadaan di bagian pantai telah semakin kacau. Bukan hanya pasukan revolusi yang datang ke sana, melainkan datang pula armada bajak laut topi jerami. Kita akan melihat kemunculan dari Cavendish, Bartolomeo, dan para kapten lain bersama dengan para anak buah mereka. Kedatangan mereka tentu dipicu oleh berita di koran tentang Luffy yang dikepung oleh pasukan angkatan laut di Pulau Egghead. Mereka semua tidak bisa tinggal diam, sehingga semuanya pun datang ke Pulau Egghead untuk membantu Luffy. Kemunculan mereka tentu menjadi suatu kejutan bagi para pasukan angkatan laut yang sedang berada di Pulau Egghead. Hal tersebut pun pasti akan segera dilaporkan ke markas besar angkatan laut dan akan segera diketahui pula oleh pihak pemerintah dunia. Akainu pasti sangat marah mendengar kabar itu dan dia juga kesal karena sebagai Fleet Admiral dia tidak bisa langsung turun ke lokasi pertempuran. Sementara itu, Im-sama akan memanggil 4 Gorosei lain yang ada di Marijois. Dia akan membicarakan tentang situasi di Pulau Egghead. Walau Gorosei Saturn yang berada di sana sangat kuat, tapi dengan adanya semakin banyak musuh yang muncul, maka Gorosei Saturn bisa berada dalam bahaya. Apalagi, pemerintah dunia telah mendapat kabar bahwa Kizaru telah tumbang. Misi pemerintah dunia di Pulau Egghead pun semakin terancam karena kedatangan dari para musuh itu. Padahal, misi untuk mendapatkan York dan membunuh Vegapunk sangat penting untuk dilakukan. Luffy yang berada di sana pun harus dihabisi agar tidak menjadi semakin berbahaya bagi pemerintah dunia. Maka dari itu, Im-sama tidak mau misi itu sampai gagal. Dengan begitu, Im-sama pun akan mengutus salah satu Gorosei lain untuk pergi ke sana. Saat Im-sama mengatakan hal tersebut, seperti apa wajahnya akan diperlihatkan, tidak lagi berupa siluet saja. Gorosei yang diutus oleh Im-sama pun akan berkoordinasi dengan Akainu. Akainu menugaskan Admiral Ryokugyu untuk menemani Gorosei tersebut dan mereka segera berangkat bersama dengan armada angkatan laut. Pertempuran di Pulau Egghead akan segera memasuki babak baru. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1102. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.